Hello class, welcome back to Engina channel. Today we will learning about caption text. Seperti apa saja jenisnya, dan bagaimana cara membedakannya. But before we start our lesson, buat kalian yang belum berlangganan channel ini, silakan di push tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Alright class, let's go to the topic. Sebelum mengenal definisi dan fungsi caption text, let's see to this picture. Ini hanya sebuah gambar, tidak bermakna, dan tidak ada informasi yang dapat kita ambil dari gambar ini. Nah, coba kita lihat lagi setelah ditambahkan caption. Ternyata gambar tersebut menginformasikan bahwa tapak kapling persegi ini dibuat untuk praktik siswa dalam membuat taman landscape indoor maupun outdoor. Well, sampai di sini, dapatkah Anda memahami apa itu caption dan fungsinya? Silahkan pengertian dan fungsinya ketik di kolom komentar ya guys. Let's knowing about caption more detail. Inilah jenis-jenis caption yang dapat Anda temui pada buku, magazine, newspaper, dan beberapa artikel di media online lainnya. Ada identification bar, cut line, summary, expanded, group identification, quotes, dan figure. Mari kita bahas satu persatu ya guys. First, yang pertama adalah caption identification bar. Jenis caption ini hanya menyebutkan siapa atau apa yang berada di gambar tersebut. Seperti pada contoh berikut ini. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berbicara atas nama Presiden Jokowi pada KTT Pemimpin Wanita ASEAN. Pengendara Grab bike di jalanan. Sebuah laguna terpencil dikelilingi oleh pulau-pulau kapur melindungi terumbu karang yang hidup dan beragam. Nomor 2, caption cut line. Caption ini menjelaskan siapa atau apa dan aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan dalam gambar tersebut. Jenis caption ini sering kita temukan baik dalam majalah, koran, maupun media lainnya. Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin COVID-19. Peternak unggas sedang memeriksa ayamnya di kandang ayam di Desa Kede Birem, Kecamatan Birem Bayem, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Orang-orang berbaris untuk mendapatkan tes asam nukleat di halaman rumah sakit setelah wabah penyakit virus corona di Beijing, Cina 12 Januari 2021. The third caption summary. Yang ketiga adalah caption summary biasanya berisi informasi lengkap tapi disampaikan dengan singkat dan padat. Dan di dalamnya terdapat unsur what, who, where, and when. Anggota PMI menyemprotkan cairan disinfektan di atas serpihan pesawat Sriwijaya di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, hari Rabu. Pesawat Boeing 737-500 jatuh ke Laut Jawa beberapa menit setelah lepas landas dari bandara pada hari Sabtu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menggunakan salam siku COVID-19 saat menerima Menteri Luar Negeri China Wang Yi untuk kunjungan resmi ke Prapat, Sumatera Utara pada hari Selasa. Wang Yi kemudian bertemu dengan mitranya dari Indonesia, Retno LP Marsudi di Jakarta. Seorang petugas kepolisian Capitol berdiri bersama anggota Garda Nasional di belakang pagar pengendali kerumunan di sekitar Capitol Hill sehari setelah masa pro-Trump masuk ke Capitol AS pada 7 Januari 2021 di Washington DC. Selanjutnya adalah caption expanded. Caption jenis ini adalah yang terlengkap dalam menyampaikan informasi dan latar belakang objek pada gambar yang ditampilkan. Teksnya sangat panjang ya guys. Kalau saya bacakan bisa habis durasinya. Silakan lihat dan pelajari saja ya. Ini adalah gambar aksi bentuk protes atas kekerasan seksual pada perempuan. Dan gambar ini adalah gambar Maria Ressa yang berbicara pada saat press conference. Pada foto berikut ini adalah Andre yang berbicara melalui video pada malam keempat dan terakhir Konvensi Nasional Demokrat tahun 2020. Selanjutnya adalah caption group identification. Caption kelima ini adalah caption yang sama sebenarnya seperti halnya caption identification bar. Hanya saja caption ini berisi objek orang atau benda dalam jumlah banyak. Dalam gambar ini terlihat dan nampak jelas penyebutan nama-nama orang dari mulai kanan sampai ke kiri. Oke guys,
Seperti yang terlihat pada gambar ini juga, kumpulan para pilot perempuan ya guys. Caption quotes. Caption ke-6 ini berbeda dengan caption lainnya, di mana pada umumnya gambar dikuatkan dengan teks keterangan. Tapi untuk caption jenis quote ini, teks berupa pesan dikuatkan dengan gambar. Seperti yang terlihat di gambar, di mana pesan yang disampaikan oleh Myron S. Kaufman diwakilkan dengan tanaman yang sedang tumbuh berkembang. Pesan dari Ogmandino bahwasanya lakukan sesuatu yang terbaik seperti kita menanam dan kita akan memanennya di suatu saat nanti. Dan caption terakhir adalah pesan yang sama dari Ogmandino tapi disampaikan dengan gambar yang berbeda. Selanjutnya adalah caption terakhir, yaitu caption table and figure. Untuk caption table digunakan menjelaskan sesuatu secara detail sesuai kategorinya. Sedangkan figure adalah visualisasi data dengan menggunakan grafik berbentuk kolom, line, pie, bar, area, scatter, atau X and Y, dan masih banyak lainnya. Kali ini kita akan belajar tentang figure dari University of North Carolina at Chapel Hill. Seperti yang bisa dilihat di layar, bagaimana cara kita untuk membuat tables. Tentunya kita harus memahami terlebih dahulu. Tables itu banyak guys, seperti yang dilihat di gambar. Ya, di sini ada kategori untuk nama dokter ya, atau dokter tahapan-tahapan dokter. Berarti ini adalah kelompoknya. Ini adalah kelompok kategori untuk ya dokter ke-9, dokter ke-10, dokter ke-11. Ya, mungkin ini bisa dinamakan mungkin dokter Nina, dokter Teti, dan dokter Ellen misalkan seperti itu. Tingginya sekian, umurnya sekian, itu sesuai dengan kategori namanya. Dan di sini harus dilihat adalah kodenya menggunakan table 1. Itu tandanya dalam penjelasan tulisan kita menggunakan banyak table. Tapi kalau tabelnya hanya satu dan tidak ada table lain, maka kita tidak perlu menuliskan table ini atau kita hapus saja. Selanjutnya, terlihat di sini ada table 2, artinya table ini adalah table kedua, penjelasan lebih rinci lagi. Nah, seperti yang bisa dilihat ada tentang personal appearance dan wardrobe-nya. Di sini lebih jelas dan lebih lengkap lagi. Mungkin Anda bisa menambahkan untuk membuat table ketiga, table keempat, table kelima, dan table selanjutnya. Itu dia tentang penggunaan atau cara untuk memahami penulisan tentang table. Di mana table ini berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan secara rinci dari jenis dan juga kategorinya. Selanjutnya adalah penggunaan figure ya. Tentang figure ini digambarkan ke dalam sebuah grafik yang mana ini adalah referensi. Ini adalah sebagai keterangannya di sebelah sini. Sebelah sini adalah untuk keterangannya dan ini adalah bentuk visualnya. Ini adalah yang kurang bagus. Kenapa? Karena ini terlalu banyak keterangan sehingga pie tidak terlihat jelas. Nah, bisa lihat ini adalah pie yang bagus di mana bisa dikategorikan atau dikelompokkan dengan visual yang lebih jelas. Selanjutnya juga ada dalam bentuk grafik kolom dan di sini bisa terlihat ada figure ketiga dan di sebelumnya ada figure kedua ya. Ini adalah hanya jenisnya saja. Terus juga ada figure keempat dan seterusnya sesuai dengan data yang akan kita tampilkan. Jika kita membuat grafik tentunya ada kenaikan dan ada keturunan, maka ada jenis periodenya. Di sini ada periode tahun dari 1965 seterusnya dan juga di sini ada tingkatannya atau levelingnya, di mana di sini ada jenis untuk kategori perempuan dan juga untuk laki-laki. Dalam bentuk grafik lain atau figure lain, di figure keempat ini juga menggunakan figure X and Y ya, di mana di sini ada temperature outside dan number of UFO sightline. Nah, di sini tentunya dibuatlah grafik sesuai dengan kebutuhan dan visual apa yang akan kita tampilkan kepada pembaca. Seperti pada grafik yang satu ini lagi juga kita di figure kelima menggunakan grafik yang berbeda dengan satu yang lainnya. Sekali lagi sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, kesimpulannya, setelah mempelajari jenis-jenis caption, diharapkan Anda dapat membedakan antara caption yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsi dan cara penulisannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Klik like jika kamu suka video ini dan share ke teman-temanmu supaya dapat menambah pahala guys. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Happy learning and goodbye for now.